Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bullying pada anak di sekolah. Tugas ini saya persembahkan untuk memenuhi tugas akhir pedagogi olahraga. Sebelumnya, perkenalkan, saya Vela Alfiani dengan NIM 6211 420014 dari Program Studi Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang, Rombel 3A, Pedagogi Olahraga. Tindakan kekerasan. Tindakan kekerasan tidak asing lagi bagi dunia pendidikan. Tentunya sudah sering kita dengar. Tindak kekerasan dalam dunia pendidikan bisa terjadi antara murid dengan murid ataupun guru dengan murid. Kekerasan dalam dunia pendidikan banyak dijumpai, tidak hanya kekerasan fisik dan mental saja, tapi juga banyak kekerasan seksual yang sudah sering terjadi. Hal ini bisa disebabkan karena rendahnya kecerdasan mengatur emosional, kesejahteraan masyarakat yang belum baik, tugas guru yang berat, penyimpangan sosial, dan faktor lainnya. Nah, bentuk kekerasan mental mungkin jarang terpublikasi, yaitu bullying. Bullying adalah kekerasan mental yang sering terjadi pada peserta didik dan mungkin bisa menimbulkan resiko kejiwaan, rasa malas sekolah, atau yang paling parah yaitu kematian akibat bunuh diri. Kasus bullying di sekolah menempati peringkat pertama dalam pengaduan masyarakat pada Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI di sektor pendidikan. Bullying yang disebut oleh KPAI dianggap sebagai bentuk kekerasan yang mengalahkan tawuran pelajar, diskriminasi pendidikan, ataupun aduan pungutan liar atau pungli. Kasus bullying di sekolah mungkin jarang terdengar atau terekspos di media sosial. Umumnya, bullying yang dilakukan oleh siswa itu berbeda-beda. Siswa laki-laki merujuk pada kekerasan fisik, sedangkan bullying yang dilakukan oleh siswi perempuan merujuk pada mental dan psikis korban dengan menggunakan emosional dan relasional. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang apa sih pendidikan itu. Pendidikan yaitu usaha membina dan mengembangkan kepribadian manusia, baik rohani maupun jasmaninya, untuk menjalani kehidupan yang akan datang. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual agama, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan ada pendidikan formal dan non-formal. Pendidikan formal contohnya pada sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, perguruan tinggi, dan juga banyak jenis lainnya. Lalu ada definisi anak. Apa sih anak itu? Anak dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatakan bahwa anak adalah setiap orang yang di bawah umur 18 tahun. Anak memiliki peran untuk menjamin kemajuan bangsa dan negara di masa yang akan datang. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi, perlu diberi pendidikan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, semua bentuk kekerasan yang terjadi pada anak harus dilakukan pencegahan dan harus diatasi. Itu karena anak adalah penerus bangsa. Lalu ada definisi bullying. Bullying adalah bentuk kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan menyakiti atau menindas dan dilakukan secara berkala atau terus-menerus. Bullying merupakan aktivitas sadar yang tujuannya untuk melukai dan menyakiti seseorang, dilakukannya secara berulang-ulang. Bullying merupakan kegiatan negatif yang bisa menyebabkan seseorang terluka baik secara fisik ataupun mental psikisnya.
Bullying biasa dilakukan dengan tujuan menindas dan melukai fisik atau mental psikis korban yang dianggapnya lemah dan tidak berkuasa. Biasanya pelaku bullying ini adalah orang yang merasa bahwa dirinya berkuasa. Nah, bullying juga terbagi menjadi 6 kategori, yaitu kontak fisik langsung. Bisa jadi memukul, menendang, mendorong, menggigit, mengunci korban dalam ruangan, lalu menjambak, dan lain-lain. Lalu kontak verbal langsung, yaitu mengancam, mempermalukan, merendahkan, menghina, dan mengintimidasi korban, sehingga korban merasa ketakutan. Lalu ada kontak nonverbal langsung, yaitu menampilkan raut wajah yang mengejek atau merendahkan. Lalu ada kontak nonverbal tidak langsung, dengan cara meneror, mengadu domba, dan sengaja mengabaikan seseorang tersebut. Lalu ada cyberbullying. Cyberbullying sudah marak di Indonesia, yaitu melalui media sosial, dengan cara gunjingan-gunjingan yang mereka keluarkan lewat ketikan, komentar, dan biasa disebut komentar netizen. Nah, lalu ada pelecehan seksual. Pelecehan seksual ini termasuk perilaku agresif fisik atau verbal. Pelecehan seksual pada kekerasan anak sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Bullying juga berefek atau memiliki dampak tersendiri, berpengaruh pada setiap lapisan masyarakat, baik itu pelaku, korban, saksi mata, sekolah, masyarakat, dan lingkungan hidupnya. Dampak bullying pada anak bisa menyebabkan efek yang sangat buruk. Bisa jadi anak yang terkena bullying malas untuk bersekolah, memilih tidak melanjutkan sekolah, lalu gangguan kejiwaan atau bisa jadi depresi, dan bahkan bisa menyebabkan kehilangan nyawa dengan cara membunuh dirinya sendiri. Lalu banyak kekeliruan yang terjadi di Indonesia mengatasnamakan kedisiplinan sekolah. Bentuk kekerasan terhadap anak merupakan suatu kekerasan emosional, seperti meremehkan anak, mengancam, atau bahkan mengatakan bahwa anak itu tidak baik. Selanjutnya ada juga kekerasan fisik seperti mendisiplinkan anak dengan melakukan kekerasan. Mendisiplinkan anak dengan kekerasan justru akan membuat anak merasa tertekan, lalu jiwa pemberontak mulai naik. Jadi anak bukannya disiplin, malah dia akan memberontak. Dan juga ada juga disiplin yang berujung pada kekerasan seksual. Tidak jarang juga ditemukan bahwa pendidikan disiplin merujuk pada sikap otoriter, yang artinya memaksakan suatu kehendak dalam kedisiplinan. Padahal kedisiplinan berarti kita melakukan sesuatu dengan sadar untuk mengatur diri kita sendiri. Penerapan pendidikan kedisiplinan membuat anak-anak peserta didik merasa tertekan, takut, dan membenci orang yang memberi sanksi serta pengaruh buruk lainnya. Contohnya, junior dengan senior mengatasnamakan kedisiplinan, padahal justru menyiksa fisik juniornya, bahkan sampai bisa menghilangkan nyawa pada anak. Contohnya, kasus-kasus yang sedang marak terjadi yaitu mahasiswa UNS yang tewas setelah mengikuti menwa, atau banyak kasus lainnya. Karena banyaknya kekerasan di Indonesia, hukum Indonesia pun harus lebih dipertegas, yaitu Komisi Perlindungan Anak atau KPAI yang bertujuan untuk melindungi anak-anak. Namun, kekerasan pada anak di Indonesia ini cukup mengkhawatirkan, di mana banyaknya laporan yang diterima KPAI adalah kasus kekerasan pada anak, baik di sekolah ataupun di rumah. Ada beberapa faktor yang membuat kekerasan terhadap anak sering terjadi, yaitu faktor pemahaman bahwa kekerasan merupakan cara yang normal untuk mendidik, mendisiplinkan anak, dan membesarkan anak. Padahal prinsip kedisiplinan bukan tentang kekerasan. Pasal 54
berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan dalam ayat 1 yang berbunyi yaitu anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan warga sekolah lainnya. Pasal kedua yaitu menerangkan bahwa perlindungan sebagaimana maksud ayat 1 oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan masyarakat. Karena kasus bullying masuk pada kekerasan fisik dan psikis. Ada juga peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yaitu atau Permendikbud nomor 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan menyatakan bahwa tindak kekerasan yang dilakukan di lingkungan sekolah maupun antar sekolah dapat mengarah pada suatu tindak kriminal dan menimbulkan trauma bagi peserta didik. Selain itu, pasal 11 dan pasal 12 Permendikbud tahun 2015 menyebutkan sanksi terhadap oknum pelaku tindak kekerasan dilakukan secara proporsional dan tindak keadilan sesuai tingkatan atau akibat tindak kekerasannya. Maksudnya yaitu kekerasan yang dilakukan atau bullying yang dilakukan di sekolah akan membuat peserta didik atau murid merasakan trauma. Jadi dia tidak bisa berinteraksi pada dunia luar. Solusi pencegahan tindak bullying. Untuk mencegah atau mengurangi terjadinya perilaku bullying terhadap anak, yaitu bersatunya berbagai pihak dari anak, guru, tenaga pendidik, pemerintah, dan juga orang tua dalam membantu dan berperan aktif dalam kehidupan dan lingkungan anak. Contohnya yaitu memberi anak suasana keluarga yang harmonis dan hangat. Keluarga anak yang menjadi korban bullying ataupun pelaku bullying bisa jadi disebabkan karena kondisi rumah atau kondisi keluarga yang tidak baik atau tidak harmonis. Lalu, orang tua bisa memberikan edukasi tentang etika dan moral yang baik kepada anak. Etika dan moral yang baik pada anak akan menyebabkan bahwa anak itu memiliki sopan santun dan tahu cara menghargai setiap orang. Lalu ada anak harus mengendalikan emosi dan bertingkah laku baik kepada teman dan lingkungannya. Lalu agar tidak memicu perilaku bullying yang terjadi di sekolah. Selanjutnya yang harus dilakukan sekolah atau guru yaitu menciptakan komunikasi yang baik antar guru dan siswa, serta tidak memberikan hukuman yang berat dan menyakiti fisik. Contohnya yaitu banyak berita yang menyatakan bahwa kekerasan anak terjadi karena guru mengatasnamakan kedisiplinan. Jika anak itu tidak mengerjakan PR, guru memberikan hukuman yang berat, ya dengan cara membenturkan kepala ke meja, berlari keliling lapangan 100 kali lebih, ataupun bahkan merujuk kepada kekerasan seksual. Selanjutnya yaitu membangun rasa percaya diri anak. Banyak buku yang saya baca yaitu korban bullying yang sering terjadi yaitu karena anak pemalu dan tidak percaya diri. Dia tidak percaya diri untuk melawan, membuktikan bahwa dirinya tidak salah atau bahkan dirinya kuat. Itu banyak terjadi. Lalu yaitu yang harus dilakukan pemerintah yaitu mempertegas keadilan terkait kasus kekerasan pada anak. Pemerintah harus berperan aktif dan segera mengesahkan undang-undang atau peraturan yang mengatur tentang hukum kekerasan pada anak. Terima kasih sudah menyaksikan dan menyimak penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.